Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, yang mewakili Pak Heri. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Balai Gas, Arama, dan Jenebrang, yang mungkin diwakili juga oleh para PPK-nya. Yang kami hormati pula Bapak-Bapak narasumber, salam kenal Pak Frans, Pak Eri. Yang kami hormati IC, Pak Wahyu, serta Bapak Ibu semua beserta workshop. Yang pertama-tama saya mohon maaf karena tadi ada kendala kendala teknis sehingga agak menunggu. Yang keduanya kami mohon maaf, seharusnya yang membuka acara ini dan memberi pengarahan adalah yang kita hormati Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, namun beliau pada kesempatan yang sama kebetulan ada acara lain, ada mengikuti PKN 2, sehingga sesuai informasi yang disampaikan dari Pak Asri, menugaskan kami untuk memberi sepatah kata terkait dengan acara workshop ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara workshop ini memang menurut saya sangat penting ya. Namun di judulnya adalah prakondisi pada kegiatan RHL pentingkah. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu, terutama dari Kepala Seksi Kelembagaan, agar di dalam workshop ini memberikan masukan-masukan terkait apa-apa yang memang harus diberi masukan melalui model-model prakondisi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang prakondisi pada kegiatan RHL sudah ditentukan pada peraturan LHK nomor 23 tahun nomor 21 tahun saya salah ya, nomor 23 tahun 2021 ya, pada bagian lampiran. Namun beberapa kawan dari BPDAS memberi masukan-masukan, ternyata walaupun kawan-kawan BPDAS ini sudah melakukan prakondisi sebagaimana amanat Permen LHK 23 tahun 2021, tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kala menemui kendala. Misalkan kelompok tani yang sudah dibentuk ternyata menolak, ataupun lokasinya yang sudah dirancang tiba-tiba pindah, dan sebagainya. Masalah ini berarti ada suatu hal yang terjadi, kekurangan maupun kelemahan pada kegiatan prakondisi Pak narasumber. Nanti juga kami mohon Bapak narasumber memberi pengalamannya dan memberi masukan. Pak Posesif, selamat datang diwakili Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Sehingga nantinya kita menemukan suatu formula yang menurut kita ideal untuk dilakukan sebagai model prakondisi pada kegiatan RHL. Jadi tadi sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan Pak RPMU, Pak Daru, bahwa salah satu tujuannya adalah untuk merumuskan suatu kurikulum yang ideal ya ideal bagi kita lah. Mungkin hal-hal yang bisa diberi masukan agar workshop ini suaranya tidak jelas. Tes jelas suara saya jelas Bapak Ibu yang online? Jelas Pak.
Oh, jelas, berarti ya. Jelas Pak, jelas. Beberapa orang yang tidak jelas ya. Baik, saya sambung bahwa salah satu tujuan dari workshop ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Daru tadi, adalah merumuskan kurikulum yang ideal, yang harapan kita nantinya bisa diaplikasikan bukan hanya di LP4, tetapi juga di BPDAS yang lain. Karena memang di dalam program LHK 23 tahun 2021, pedoman prakondisi memang masih sangat umum ya, sehingga kita perlu membuat guideline atau rumusan terkait dengan prakondisi ini. Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa sesuai dengan pedoman LHK kita, pedoman dalam melakukan eksekusi kita, ada tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan RHL. Ini ada 5 tahapan, mulai dari prakondisi sampai dengan pemeliharaan. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi saya lebih fokus di dalam 2 kegiatan pertama, yaitu prakondisi dan rancangan kegiatan. Ini 2 hal yang saling mengkait nih. Walaupun semuanya juga saling mengkait ya, tapi saya lebih fokus pada kegiatan prakondisi dan rancangan kegiatan. Bapak dan Ibu, kelima atau 6 tahapan tadi harus mendapat pendampingan oleh yang ditunjuk. Harapan kami memang penuh Pak Frans. Harapan kami tentunya ya penyuluh kehutanan, tapi kondisinya ya ternyata penyuluh kehutanan tidak tersebar merata ya. Agak dalam tanda kutip malah juga susah dicari ya Pak Yosef ya. Jadi kondisinya seperti sekarang ini Pak. Kalau Jawa mungkin bisa ya, walaupun tidak ada ASN sebagai penyuluh kehutanan, tapi banyak tersebar PKSN. Jadi ada yang lebih mudah. Tapi di luar Jawa ini belum tentu ya. Makanya terkadang di dalam pendampingan ini ditunjuk tenaga teknis dari BPDAS Pak. BPDAS ini sudah teknisnya iya, administrasinya iya, harus mendampingi. Kampusnya juga jauh ya Pak Yusuf ya. Nah ini juga menjadi permasalahan sendiri. Yang ini juga ada berdampak pada prakondisi Bapak dan Ibu. Inilah permasalahan-permasalahan yang nantinya kita coba rumuskan. Mudah-mudahan bisa ditemukan satu formula walaupun ada kendala-kendala tadi jumlah maupun kualitas dari penyuluh kita yang memang tidak tersebar merata dan jumlahnya juga kurang. Ini juga nanti perlu dirumuskan apakah metodenya harus seperti apa. Bapak dan Ibu, terkait dengan 2 kondisi yang akan kami sampaikan, prakondisi dan rancangan kegiatan. Nah, ini adalah bagian yang memang saya berulang kali menyampaikan bahwa prakondisi memiliki kaitan erat dengan penyusunan rancangan kegiatan dan rancangan RTN RHL. Karena dari bagian ini, maka seyogianya prakondisi ini dilakukan sebelum 2 kegiatan tadi. Jadi sebelum RTN maupun sebelum rancangan kegiatan. Di mana rancangan RTN dan rancangan kegiatan ini dilakukan pada tahun 1 sebelum penanaman. Ya. Jadi ini sangat vital ya kegiatan prakondisi ini karena mengantar terwujudnya rancangan RTN dan rancangan kegiatan yang benar-benar bagus yang bisa dikerjakan. Jangan sampai RTN, RHL ataupun rancangan kegiatan sudah dibuat, sudah bla 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 bla, tapi pada saat penanaman tidak terjadi, atau harus ganti lokus ataupun ganti kelompok taninya. Ini biasa yang kita terjadi ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebagai gambaran umum saja bahwa
RPL kita maupun rancangan kegiatan kita harus berpedoman pada RURHL, Rencana Umum RHL. Sesuai dengan kebijakan Menteri, ada kebijakan Indonesia Zero Matching 2030. Dan ini harus ditabiskan. Karena apa? Karena Direktorat Jenderal PSDH memiliki target di dalam kegiatan Zero Matching itu yang tidak main-main juga luasnya, kurang lebih 290 ribuan hektar yang harus kita kerjakan. Sedangkan kita ketahui bahwa anggaran untuk melakukan RHL itu terbatas, Bapak Ibu. APBN kita saja untuk tahun ini hanya 14.000 Pak Frans. Sehingga harapan kami adalah ada anggaran-anggaran lain yang bisa mendukung target ini. Salah satunya dari HLN FP4. Maka rancangan yang akan dilakukan oleh FP4 harus mengacu juga pada pencapaian voluntasi. Ya, harus mendukung. Nah, informasi yang saya dapat bahwa untuk tahun ini ada 800-an ya lumayan lah. Artinya menambah pencapaian target kita di dalam kegiatan Indonesia Voluntasi. Ya, jadi dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di CPDS-RH melalui BPDAS, kegiatan target kita di PCK 2, peningkatan cadangan karbon, ada di rencana operasional 8. Di RO 8 sesuai dengan rencana subnasionalnya dibagi menjadi 4 atau 5 kegiatan. Nah, jadi pastikan mudah-mudahan target kita di RO 8 tercapai. Tetapi seandainya Bapak Ibu sudah berusaha keras, sudah ground check, sudah analisis peta, tidak menemukan RO 8, silahkan melakukan di RO yang lainnya. Tetapi harus berpedoman pada RURHL. Nah, inilah kondisi terkait dengan penyusunan rancangan kegiatan yang memang sangat dipengaruhi dalam prakondisi Bapak Ibu. Karena prakondisi itu juga nantinya ada yang menurut saya lebih penting, bukan mengabaikan yang lain, adalah faktor sosial ekonomi. Dan faktor sosial ekonomi ini akan muncul di rancangan RTN maupun rencana kegiatan. Dan jangan sampai faktor-faktor tadi, terutama sosialnya, dalam tanda kutip, tidak terpotret dengan baik. Karena selama ini memang Bapak dan Ibu, faktor ini yang dominan. Yang dominan membuat kita gagal meneruskan rancangan kegiatan kita. Entah itu kelompok taninya yang mundur atau tidak siap, entah itu fokusnya ternyata mau dikerjakan masih tidak clear and clean. Berarti tidak bisa memotret kondisi dengan baik. Nah, memotret kondisi dengan baik inilah kami harapkan bisa terformulasikan di dalam kerangka ini di sini. Apa sih yang seharusnya kita kerjakan untuk memotret suatu lokasi yang akan dikerjakan RHL. Dan Bapak dan Ibu, RHL di sini dalam terminologi umum ya, bukan hanya vegetasi saja, bukan hanya menanam vegetasi ya. Jadi itu di situ nanti ada bangunan konservasi tanah, ada KBR, ada dan sebagainya. Itu RHL. Yang saya bicarakan di sini RHL dalam terminologi umum, bukan vegetasi saja. Nah, mudah-mudahan di workshop ini seperti apa yang disampaikan Pak Daru tadi, salah satu tujuannya adalah bisa memformulasikan kurikulum yang bisa membaca permasalahan-permasalahan lokus dengan baik. Sehingga apa? Rancangan kegiatan yang kita susun yang sudah membuang anggaran bisa dikerjakan. Jadi tidak mengulang dan mengulang. Karena anggaran mengulang sudah banyak juga. Jadi kita bisa menghemat untuk kegiatan yang lain. Ini Bapak Ibu, ini skema prakondisi kita.
Nah, ini adalah di NSPK kita, di HSPK SK Dirjen nomor 17 tahun 2023. Saya terima kasih Pak Haris sudah menjembatani kami ya terkait dengan HSPK ini, walaupun nantinya masih harus disempurnakan ya Pak Haris, tapi tidak mengapa Pak Haris. Menurut saya sudah lebih bagus lah kalau tidak statis. Inilah kerangka kita. Di dalam HSPK SK Dirjen 17 ada kegiatan pertama untuk melakukan prakondisi adalah koordinasi dan konsolidasi. Ini saya tidak akan menerangkan, kawan-kawan sudah paham. Yang kedua adalah sosialisasi awal. Ini sosialisasi awal adalah menerangkan kemauanmu apa kok datang ke suatu lokus secara gambaran umum saja. Yang ketiga, ini sudah mulai luar biasa, semi rumit ya. Ini adalah pendekatan kepada masyarakat, pendekatan pada stakeholder, dan pengambilan data sosial ekonomi maupun geografis. Nah ini ada pendekatan-pendekatan PLA, RRA maupun PLUP. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya. Tidak serta-merta harus PRA, karena PRA itu relatif lama. Saya paham prakondisi Bapak Ibu itu cepat, sehingga memerlukan metode-metode yang tepat dan akurat. Silakan digunakan. Pada kondisi apa metode-metode digunakan, saya yakin kawan-kawan sudah paham, karena kemarin saya mengirim suatu makalah ya ke Pak Iksan, mudah-mudahan hadir untuk dipelajari, sehingga saya tidak mengutarakan atau membahas terkait dengan metode 3 tadi. Terus yang keempat, nah inilah jembatan yang saya maksud Pak Daru, sekolah lapang. Ini adalah jembatan antara pendekatan butir 3 dengan terbentuknya kelompok, dan saya berharap sesuai dengan Permen LHK 89 tahun 2018. Jadi kita terintegrasi dengan dinas, tidak asal membentuk kelompok tani. Ini harapan kami ya, harapan kami. Nanti kenapa? Karena akan dipantau oleh dinas, akan dihitung nilai ekonomi kelompok taninya, sehingga kita bisa terpantau kelompok tani RHL vegetasi misalkan, ataupun KBR katakanlah agroforestry dan sebagainya, nanti akan terpantau di dinas. Tetapi kalau kita asal-asalan di dalam membentuk kelompok, guru-guru akan teregistrasi di dinas, diketahui saja belum tentu. Dan ini kami tidak menginginkan lah. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Ya, yang keempat inilah SL ini kami harapkan bisa setidak-tidaknya ada 6. Bisa mengetahui filosofi rehabilitasi hutan, masyarakat tahu ya bahwa rehabilitasi hutan itu filosofinya bla 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 bla, sehingga mereka paham betul rehabilitasi hutan seperti apa, gunanya seperti apa, fungsinya seperti apa. Jadi jangan sampai katakanlah masyarakat tidak mengerti sama sekali. Yang penting kita melatangkan nanam pohon, tapi tidak mengerti fungsi filosofi dari menanam pohon itu apa. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, karena filosofi RHL sudah berkali-kali di PEP disebutkan ya. Mulai membahas yang kedua, persiapan RHL. Ya, persiapan RHL itu ya mulai dari bisa jadi mengenalkan bagaimana membuat rancangan yang baik, mengenalkan bagaimana mengolah lahan yang baik dan sebagainya. Untuk nomor 3 adalah pelaksanaan RHL sendiri. Nah, di dalam nomor 3 ini diharapkan nantinya peserta SL yang tentunya sebagai hasil dari RRA ataupun PLA ataupun PLUP, nanti kan akan muncul orang-orangnya ya, nanti akan dipanggil untuk mengikuti SL. Ini disampaikan bagaimana sih membuat lubang tanam yang baik, bagaimana sih membuat kompos, karena di RHL juga membuat kompos juga ya. Maksudnya ada biaya pemupukan kan Pak Yasef ya. Jangan ya, kita berusaha untuk bisa menggunakan atau
membuat sendiri, jangan sampai beli lah, gitu ya. Jadi mereka masyarakat pelaksana LLT ini adalah yang benar-benar mandiri. Bukan berarti tidak boleh beli, tidak. Artinya lebih baik mandiri lah. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi RHL ya. Ini masyarakat ngerti, pendamping pada ngerti bagaimana memonitoring, bagaimana mengevaluasinya. Yang kelima adalah melakukan pengendalian dan pengawasan. Sehingga harapan nanti para peserta SL ini bisa mengerti ada kebijakan dari Pak Bu Dirjen, kebijakan baru misalkan geotagging misalkan, untuk bisa mengendalikan dan mengawasi kegiatan RHL. Maka sampaikan kebijakan baru tadi. Dan yang keenam adalah sebisa mungkin pada SL ini ada semacam kita memfasilitasi ya, memfasilitasi pembentukan kelompok. Yang kami harapkan tadi, pembentukan kelompok ini adalah sesuai dengan Permen LHK 89 tahun 2018. Jadi nanti inline ya dengan butir 5. Nah, ketika kita sudah melakukan tahapan-tahapan 1 sampai 5 ini, harapan kami kelompok yang dibentuk benar-benar kelompok, lokus yang telah ditetapkan benar-benar clear and clean, karena di dalam tahapan 3 sudah ada PLP katakanlah, sudah ditapis dan sebagainya, sehingga clear and clean, tidak ada izin tora, tidak ada izin bla 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 bla, tidak ada konflik tenurial dan sebagainya. Dan masyarakatnya, kelompok taninya sudah mengerti bagaimana membuat pupuk sendiri, membuat bibit sendiri, misalkan ya. Nah, artinya kelompok yang tadi dibentuk oleh kawan-kawan kita melalui SL benar-benar kelompok yang benar, fokusnya benar, kelompoknya benar. Tidak hanya berita acara yang dituntut oleh Permen LHK. Berita acara itu kita juga penuhi. Tapi substansi terpenting adalah bagaimana kelompok tadi benar-benar paham. Lokasi benar-benar clear. Bukan hanya berita acara, oke, besok, lusa, tidak. Nah, mudah-mudahan, saya kurang tahu nih, nanti kalau ketika kita menggunakan 1 sampai 5, waktunya berapa, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ini. Karena terus terang saja, kegiatan kami dibatasi dengan waktu dan dibatasi dengan anggaran. Jadi, kalau mungkin FP4 lebih besar ya anggarannya, tapi kalau di APBN kayaknya Mas Haris ketawa sendiri, ya makanya disesuaikan lah nanti. Tetapi dalam hal ini, workshop ini buat yang paling ideal. Perkara nanti akan dihapus, bukan dihapus ya, dipilih-pilih, itu adalah perkara yang lain. Tapi workshop ini menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan-kebijakan yang ideal, yang bisa menjembatani Permen LHK 23/2021. Karena di Permen LHK 23/2021 memang lebih cenderung ke administrasi. Mungkin itu Bapak dan Ibu, saya tidak banyak-banyak dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Dan secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan workshop workshop sekolah lapang FP4 kami nyatakan dibuka.